Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sampun ketinggalan nggih. Nggih, sampun. Monggo. Alhamdulillah amin. Ngapunten sangat karena mungkin ngelancangi. Saya yang paling muda mungkin di sini. Ini ngapunten, ini perkenalan alumni SMA 3 Pak nggih. Nggih, jadi ini gabungan alumni SMA 3 tahun 80 dan ada Pak teman-teman dari alumni SMP 3 tahun 76. Masya Allah. Saya belum lahir itu, Pak. Jadi saya lahir tahun 82, perkenalan saja. Ini kebetulan saya malah lokasinya di Depok. Lagi kunjung sama ibu. Ibu kebetulan ikut sama adik di sini. Jadi saya kunjung ke Depok. Alhamdulillah ini mungkin sedikit kita mulai nggih. Karena mungkin waktunya tidak banyak. Karena saya biasanya ngisi materi ngoten niku 2 hari, Pak. Jadi membahas tentang ruqyah itu 2 hari. Jadi mungkin saat ini kita tidak secara detail membahas semacam itu. Jadi ini adalah salah satu materi yang pernah saya bawakan di tahun 2019 saat materi untuk one day terapi begitu. Yang nanti mungkin juga akan kita wujudkan insya Allah di tanggal 1 November. Jadi kita sudah offline nanti insya Allah kita 1 November di wilayah Cemoro Kandang kebetulan ada yang berkenan. Nah ini saya dari Rehabati, jadi biasa bergerak di training ruqyah memang. Jadi kita mengajarkan tentang ruqyah. Mungkin ngapunten senior saya, Bu Umi Zakiyah, itu pernah ikut pelatihan ngoten. Jadi kemarin saya ditelepon gitu untuk diminta untuk ngisi, nggak apa-apa gitu. Yang penting paling enggak bisa memberikan manfaat. Jadi biasanya insya Allah kita akan berikan hal yang terbaik insya Allah. Dan tema kali ini adalah ada apa dengan sakitku, ngoten nggih. Kita slide. Nah ini kantor kami di Malang di Sumpil 1 nomor 46. Ini kalau jenengan butuh apa-apa tinggal hubungi saja di nomor admin Rehabati Malang, ini 08974 5758817. Nanti kalau mau lihat-lihat, ngintip-ngintip Facebook, Twitter, sama Instagramnya ya mboten napa-napa. Atau di websitenya juga ada. Jadi insya Allah kalau terapi ruqyah kita buka di hari Senin sampai Kamis. Karena hari Jumat kita libur, hari Sabtu Ahad kita pakai untuk kegiatan dakwah muter-muter lintas masjid dulunya begitu. Nah ini sebenarnya kita mau sebagai kunci awal itu bahwa ternyata kalau ngomong di dunia ruqyah itu segala sesuatunya itu pasti ada kaitannya dengan iblis. Karena tujuan iblis adalah untuk menghancurkan manusia di dunia ini. Kalau kita ngomong ceritanya, mungkin jenengan bisa dibuka di surat Al-Baqarah itu bagaimana ceritanya mereka menurunkan Nabi Adam, dan akhirnya ketika Allah kerso kalau Nabi Adam turun, itu pun juga sama. Jadi bahkan janji iblis, kalau sampai dibahas sampai lanjut itu janji iblis itu bagaimana caranya mereka akan menyesatkan kita selaku manusia untuk menjauh dari Allah. Nah ini salah satunya adalah
trik pertama pada iblis ini patut kita waspadai sebenarnya. Nah, tapi kadangkala kita lupa gitu. Tapi sebenarnya ini ada kaitan dengan pengajian di hari ini. Bukan diganggu melalui syahwat wanita ataupun jabatan. Ternyata trik iblis pertama diganggu yaitu dengan cara agar si manusia ini tidak mau menuntut ilmu agama. Dikatakan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Talbis Iblis. Ketahuilah bahwasanya trik iblis paling pertama terhadap manusia adalah menghalangi mereka dari ilmu agama. Karena ini adalah cahaya. Apabila ia telah memadamkan cahaya manusia tersebut, maka iblis mendorong mereka ke dalam kegelapan sekarang dia. Maka hidup ilmu agama hukum wajib agar kita tetap punya cahaya untuk bisa jalan di jalan Allah. Inilah yang menjadi perhatian kita sebenarnya saat ini. Cuman kita kadang lalai, seolah-olah apa-apa yang terjadi di setiap harinya ini adalah buah daripada mungkin apa yang kita lakukan, makan, minum, dan sebagainya, atau perbuatan. Padahal sebenarnya mereka lah yang menjadi aktor utama untuk menghasut kita untuk melakukan keburukan dan dosa. Kuncinya sebenarnya di situ. Maaf. Nah, ini saya sedikit kenal saja, Pak ya. Saya pengajar, trainer, dan praktisi. Kalau pemburu jurnal karena posisi saya sebagai dosen di Brawijaya. Domisili saya di sepanjang Sidoarjo, ini biasanya di akhir pekan. Kalau di Melimping dan Malang itu di hari Senin sampai Jumat. Ini pengalaman saya di Rehabati, Ruqyah, mulai tahun 2015, TFT Internasional, setiap tahun sampai sekarang. Dan Alhamdulillah atas izin Allah juga diberikan kesempatan untuk jadi trainer bekam. Jadi Alhamdulillah sudah sekitar 300 alumni terapis bekam yang tersebar di seluruh Indonesia yang pernah ikut sama kami. Alhamdulillah. Bersama istri, insya Allah. Kalau mau lihat-lihat YouTube, monggo silakan channelnya Cak Abbas. Ya, akronim dari orang Jawa Timur aja. Cak Abbas. Nanti di situ banyak sekali saya sampaikan berkaitan dengan materi-materi keseharian sebenarnya. Iseng-iseng aja sebenarnya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini berkaitan dengan ada apa dengan sakitku. Mohon maaf ini mungkin belum saya rubah. Ini dulu tahun 2019, tapi insya Allah ada relevansi. Jadi ketika kita sakit, biasanya kalau kita ke dokter kan kita pasti melakukan diagnosa. Nah, pun sama dengan di Ruqyah Syariah, yaitu ketika kita sakit, kita juga melakukan diagnosa. Tapi diagnosanya bagaimana yang kita harus ketahui, nanti sedikit banyak, nanti habis ini kita akan bahas. Dan biasanya kita akan lakukan simulasi, bagaimana caranya kita menterapi, ini berkaitan dengan Al-Quran yang dibacakan begitu, sehingga ada kaitannya dengan telinga, dan akhirnya berkaitan dengan ketika diterima oleh otak, kita tahu seluruh organ di tubuh ini kan dikomandoi oleh otak sebenarnya. Nah, baru kita akan masukkan Al-Quran di sana, dan juga ada untuk Ruqyah Mandiri itu ada herbal sunnah semacam zaitun, madu, bidara, daun bidara, juga ada habatus sauda dan yang lain. Dan akhirnya sebenarnya target utama kita adalah change atau hijrah. Jadi berada dari tempat yang mungkin bersih memang, tapi
kita berpindah ke tempat yang jauh lebih menyenangkan di situ. Jadi ada, kalau ibarat kata, ngapunten ini karena kami di perikanan, ibarat kata ini ikan begitu di tempat yang tidak, yang bersih gelas begitu. Tapi ini ada masuk ke suatu tempat yang ada terumbu karang dan apa yang otomatis di sini jauh lebih nyaman begitu, menyenangkan. Ini pola terapi ruqyah yang kami jalankan setiap harinya. Bahkan ketika kita menterapi klien kita, hal-hal semacam ini yang kita lakukan. Jadi tidak serta-merta orang datang langsung dibacakan Al-Quran begitu. Kalau kasus-kasusnya kita tidak dalami, ternyata misalkan ada potensi kesurupan yang terjadi, ya ketika dibacakan ya langsung kesurupan. Gitu. Bahkan kita hampir sebagian besar daripada klien-klien yang datang pada kami itu hampir tidak ada yang kesurupan. Bahkan ketika terakhir kami kerjasama dengan Trans 7 tahun 2016 itu, mereka meminta talent ya, meminta talent untuk di syuting begitu. Tapi ketika kami sadorkan kasusnya apa ini, dicintai sama jin dan sebagainya. Kalau ketika jenengan lihat ruqyah Trans 7 kan kasus-kasus demikian itu kan malah kesurupan dan sebagainya. Tapi ketika kami sodorkan ini ketika di ruqyah bagaimana, ya cuma muntah-muntah aja. Ada orang Trans 7-nya minta cari yang lain deh Mas, biar lebih keren gitu kan. Karena orang Indonesia memang suka yang kesurupan-kesurupan begitu, sehingga akhirnya Ning Siti Nampi dan yang lain-lain itu yang dari Pandaan itu ketika itu sangat mendunia sekarang mungkin ya. Tapi sekarang pamornya udah mulai turun lah. Karena memang pada dasarnya orang Indonesia senang yang hal-hal demikian. Tapi kalau kami mutlak tidak mengiyakan dan tidak meniadakan begitu. Kalau kami memahami bahwa kesurupan itu hak prerogatif Allah gitu. Artinya kalau kita ngomong masalah kesurupan ya sebenarnya itu karena sisi manusianya tidak bisa mengontrol dirinya sehingga dikuasai oleh jin. Jadi gitu. Badannya dikuasai sepenuhnya oleh jin. Apakah mereka sadar? Sadar sepenuhnya kalau mereka kesurupan. Insya Allah demikian. Tapi kita nggak akan masuk ke sana. Bapak Ibu sekalian, kita ada anjuran berobat. Makanya kadang-kadang orang berdoa, saya ikhlas saja tawakal. Tidak, ternyata banyak sekali hadis-hadis yang menganjurkan berkaitan dengan ayolah berobat. Ya. Dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmizi disebutkan bahwa berobatlah wahai manusia, wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah tidak meletakkan suatu penyakit kecuali meletakkan pula obatnya, kecuali penyakit tua. Jadi kalau sudah sepuh itu sudah memang kodratnya demikian. Kadang itu ada yang datang, saya sakit ini kaki dan sebagainya. Ya ngapunten ibu-ibu sudah umur 50 memang tidak bisa lari-lari kayak zaman waktu muda gitu ya. Jadi kita pahamkan tapi dengan cara yang lembut begitu. Ada lagi dalam Sahih Bukhari disebutkan Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga. Jadi sebenarnya segala penyakit itu pasti ada obatnya. Dan juga dalam Sahih Muslim setiap penyakit itu ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Nah, termasuk yang saat ini, virus corona itu sebenarnya, virus corona itu bisa sembuh dengan ruqyah, dengan Al-Quran, syifa. Karena apa? Al-Quran itu syifa, bukan obat. Jadi kalau obat itu kan hanya, yang ngapunten ya, yang medis-medis itu hanya bersifat sementara, tapi kalau syifa itu bersifat menyeluruh. Ya kan? Kalau yang hanya bersementara itu dawa. Ya, dawa itu berarti hanya sementara, misalkan sakit pusing ya minumnya bodrek gitu kan. Tapi pusing terus ya bagaimana caranya pusing terus itu hilang kan begitu. Kita akan jawab ini masalah ini. Nah, ini yang sebenarnya kita mau sampaikan sebenarnya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dalam surat Al-Imran ayat 173, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Jadi hal-hal semacam inilah yang kita harus dorong gitu. Bahwa sesungguhnya Allah ini menjadi pelindung dan penolong bagi kita. Kadang-kadang kita enggak, kita lebih fokus ketika kita sakit yang kita utamakan siapa? Menghubungi dokter, sakit ini, dan sebagainya. Padahal kalau kita tahu, ya kalau seandainya kita pahami bahwa kalau ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwa sakitnya kita ini menggugurkan dosa. Nah kalau dihadapkan demikian bagaimana? Itu hadis Rasulullah Muhammad. Jadi ketika kita sakit ya
otomatis kalau ikhlas, tawakal, gugurlah dosa-dosa kita. Tapi selama ini kan kita malah sebaliknya, lebih banyak mengeluh, lebih banyak tidak menandai itu dengan sesuatu yang baik begitu. Dan adalah juga sama, kalau kita memaknai bahwa sakitnya kita itu adalah mungkin pertanda, gitu kan, bahwa Allah itu rindu sama doa-doa kita. Ya, kenapa demikian? Ya saat kita sakit, ya kita jauh lebih dekat sama Allah kan begitu. Tapi kalau lagi kita senang, lagi kita tidak lagi sukses, tidak, ya maksudnya secara dunia kita hidupnya senang, tidak sakit dan sebagainya, kadang-kadang mungkin sholat kita terlalaikan kan begitu. Sehingga akhirnya siapa tahu ya Allah memang berkenan, Allah memberikan sakit kepada diri kita, ya dengan tujuan apa? Ya agar kita senantiasa sholat, senantiasa doa. Mungkin hanya dengan sakit ya sepertiga malam terakhir kita bangun. Padahal kalau kita tidak sakit, ya sepertiga malam terakhir kita tidak bangun. Nah, hal-hal itu sebenarnya yang kita harus pahami terkait dengan ayat ini. Nah, ini kita sedikit ilmiah mungkin ya. Coba kita pahami ini luar biasa ya. Ini daripada arahan Menteri Kesehatan 31 Maret 2017 bahwa ada perubahan pola penyakit terkait dengan faktor perilaku kita. Ya, tahun 90-an itu penyakitnya mungkin ISPA, TB, tuberkulosis, diare. Tapi saat ini yang muncul tahun 2010 itu yang penyakit-penyakitnya muncul apa? Stroke, ya, yang kecelakaan, jantung, kanker, diabetes. Kita memaknai ISPA, TB, dan diare itu mungkin sesuatu cemen, penyakit yang sudah kita anggap tidak menyenangkan begitu. Contoh juga sekarang mungkin virus corona atau saat ini mungkin mewabah, tapi mungkin beberapa tahun mendatang corona itu sesuatu yang kecil gitu. Kayak semacam sebelumnya flu burung gitu kan, di luar negeri luar biasa. Tapi bagi orang Indonesia itu dianggap begitu. Nah, kita nggak usah ngomong tahunan nih. Beda bulan saja di Indonesia ini. Masya Allah, kemarin kita perjalanan ke sini saja orang sudah berbeda. Orang Malang dengan orang Surabaya mungkin sudah opo corona itu. Tapi ketika Anda ke Jakarta, orang Jakarta masih aware dengan corona, bahkan akhirnya kita cenderung lebih berhati-hati. Nah, mungkin perilaku yang semacam ini yang kita harus pahami. Nah, ini juga ada, kita juga harus pahami juga faktor risiko penyakit yang tidak menular, ya, kayak semacam nonton TV, ya ini karena diabetes, ya kan, makan makanan pola hidup, minum bir, mungkin merokok, atau juga mungkin kalau yang di WC kitiran atau helikopter mungkin kita sudah enggak ya, karena banyak sekali. Atau kecuali di Kota Malang itu di wilayah Buring ini masih banyak ini. Masih dijumpai di ngapunten nggih, ini bukan rasis, tapi di wilayah-wilayah yang masih didiami oleh teman-teman daripada Madura itu, etnis Madura masih banyak yang demikian. Dan ada lagi masalah lingkungan begitu. Nah, ini fakta yang kita tidak duga saat ini. Nah, kayak semacam ini, sakit kepala. Itu kita juga pahami bahwa ada macam-macam. Ada yang di sebelah kiri itu di pelipis, ada yang karena sinus, ada yang matanya sebelah ya di salah satu mata, ada yang karena tensi sehingga pusing di depannya, ada yang migrain separuh seolah-olah mati, ada yang sampai di atas ini, kalau Anda tahu pahami di bagian atas ini di sini ini sampai di leher bagian belakang ini, neck ini sakit sekali luar biasa. Tapi apakah kita memaknai orang Indonesia lah sebagian besar, apakah memaknai dengan detail semacam ini? Enggak, karena kita biasanya ya udah datang ke warung, beli Paramed, beli Bodrek, beli Panadol, ya kan, Biogesic, obat atau ini obat sakit kepala nomor 16 ini mungkin senior-senior nih yang lebih paham. Karena anak-anak muda zaman sekarang nggak ngerti bintang 7 ini. Puyer bintang 7 nomor 16. Nah, kita cenderung memaknai sakit kepala dengan semacam ini. Padahal ketika kita sakit kepala, apakah ini menghilangkan sakitnya? Enggak. Kita contoh saja Bodrek ini hanya meringankan sakit kepala, sakit gigi dan menurunkan demam, tidak menyembuhkan sakit kepalanya. Nah, terus apa penyebab sakit kepala itu? Nah, kita akan bahas ini.
Atau malah ada sebagian orang bilang, oh sakit kepala itu bisa sembuh dengan silver queen gitu, atau coklat gitu. Karena bisa jadi menumbuhkan hormon menumbuhkan hormon endorfin atau menyenangkan begitu. Bisa jadi, makanya ibu-ibu kalau dikasih atau kaum wanita dikasih coklat itu luar biasa, apalagi waktu Valentine gitu ya. Nah, ini contoh kita lain lagi. Kebanyakan kasus sakit kepala disebabkan oleh kontraksi otot, kelainan pembuluh darah atau keduanya. Ini akhirnya medis mencoba untuk mengidentifikasi bagaimana caranya sakit kepala ini bisa muncul. Sangat-sangat detail. Bahkan mungkin sampai detik ini bisa berkembang luar biasa. Lebih detail lagi sampai ke depannya. Padahal ini saya ngambil dari contoh saja ya, penyebab sakit kepala kepada anak. Ya bisa jadi karena aktivitas fisik yang berlebihan, mengalami tekanan mental atau emosi, melewatkan jam makan, terlalu banyak menangis, kurang tidur atau jam tidur yang berubah, mengalami luka ringan pada kepala, menatap TV atau komputer yang terlalu lama, mendengarkan musik yang terlalu keras, terlalu banyak makan atau minum kafein, atau infeksi virus atau infeksi telinga. Lah ini adalah penyebab sakit kepala. Apakah ini berlaku untuk anak? Tidak juga, karena kita juga mengalami. Nanti kita tinggal identifikasi mana yang bermasalah di kita. Ya kan? Bahkan ada dari dokter gigi yang menyampaikan bahwa cari sumber sakit kepalanya dulu. Bisa jadi disebabkan juga karena gigi. Nah, karena kalau gigi sakit, pusing. Makanya ada lagunya kan, ya, lagu di dangdut itu. Antara sakit kepala dengan sakit gigi. Oh, saya hafal itu. Nah, ini juga berkaitan dengan kalau kita kaitkan dengan fungsi otak di manusia, itu ada kaitannya otak kanan dan otak kiri. Ini juga berdampak, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini yang kalau secara keilmuan ini yang berdampak kepada pola migrain yang kanan bagaimana, migrain yang kiri bagaimana. Bahkan kalau kita membawa kepada ranah yang stroke misalkan, itu juga berkaitan dengan penggunaan otak yang lebih dominan yang mana. Alam ini kita seperti apa medis mengidentifikasinya. Nanti kita akan jelaskan berkaitan dengan pendekatan ruqyahnya. Bahkan ini kalau iseng-iseng ini tipe-tipe sakit kepala, ini migrain, hipertensi, stres, yang di sini kurang piknik. Atau migrain, hipertensi, stres, ya ini mikirin cicilan. Nah, ini kan wujud sakit kepala yang tipe baru di zaman yang sekarang ini. Nah, ini juga menarik. Bapak Ibu sekalian, ini kalau yang selanjutnya ada sakit pinggang. Sakit pinggang ini banyak dialami oleh orang yang usia lanjut. Terlalu banyak duduk, salah bergerak saat olahraga, pernah jatuh, penyakit asam urat, salah berdiri, memasang dompet dalam saku celana. Ini juga ada efeknya ternyata ketika kita duduk, makanya salah satu pantat kita, mohon maaf, itu terangkat karena terganjal oleh dompet. Itu akhirnya dampaknya ke sakit pinggang, bahkan back pain, tulang belakang. Sehingga setelah saya mulai memahami ini, makanya saya nggak pernah bawa dompet. Dompetnya saya titipin istri, Bapak Ibu sekalian. Termasuk ATM-ATM-nya saya titipin ke istri. Kecuali PIN-nya saya yang punya. Kalau istri tahu PIN-nya bahaya itu. Ini juga gangguan organ di sekitar pinggang dan ada yang faktor kelainan. Kayak mohon maaf, saya juga pernah menangani orang yang skoliyosis yang back pain-nya itu, tulang punggungnya itu sampai huruf S itu, alhamdulillah dari sisi Allah 4 kali terapi itu sudah sembuh. Jadi ternyata mutlak itu ada kaitannya dengan gangguan jin kalau kita rutut-rutut diagnosa dengan dalam. Yang selanjutnya ini berkaitan dengan back pain, bahkan di Amerika ini luar biasa biaya yang dihabiskan untuk mengatasi tulang belakang ini sampai 50 juta dolar setiap tahunnya. Karena mungkin orang di sana nggak ngerti masalah pijet ya. Kalau kita kan gampang bawa ke sangkal putung, tukang urut, selesai masalah kan gitu. Orang Indonesia memang sakti luar biasa. Nah, bahkan ini kita pahami tentang kalau kita memahami Bapak Ibu sekalian segala sesuatu itu
ternyata ada kaitannya dengan kondisi jantung. Kalau kita memaknai bahwa ada yang berkaitan dengan hadis Rasulullah ya, bahwa ketika jantung kita ini segumpal daging yang ada di di dada kita ini bersih, maka insya Allah segala sesuatu yang ada di tubuh kita ini bersih. Ini kalau kita kaitkan dengan hadis dari Safiyah binti Huyai, ini ada relevansinya sebenarnya. Ini kalau kita mau masuk ke wilayah ruqyah ya, bahwa ada hadis dari Safiyah binti Huyai itu yang menyebutkan bahwa setan itu berada di dalam tubuh anak Adam melalui pembuluh darah, atau tinggal berada di tubuh anak Adam di aliran darah. Jadi setan itu saking kecilnya mereka, atau jin itu saking kecilnya mereka berada di situ. Dan ketika ini berdampak kepada seluruh tubuh, ya karena memang aliran darah itu kan ada di seluruh tubuh, ada aliran darah arteri dan vena. Dan kaitannya dengan jantung bagaimana? Ya karena memang ini adalah pusat yang mengalirkan darah dari tubuh kembali ke jantung dan dari jantung ke seluruh tubuh. Fungsi daripada arteri dan vena. Ini kalau kita mau mengkaitkan dengan ruqyah ini, ya memang jantung ini salah satu ciri-ciri gangguan jin. Nanti kita akan bahas. Nah, ini sakit jantung. Ini biasanya wujud karena tidur yang tidak begitu penting. Ini mungkin dialami oleh orang-orang yang bekerja, ya, banyak sekali. Seorang pendengkur, seorang duduk menonton TV, tekanan kerja, tidak bisa makan tanpa menggunakan garam meja, jadi makan makanan yang asin begitu. Tidak terlalu peduli dengan diet, kesehatan mulut. Ya, ini mungkin ngapunten, mohon maaf karena tidak sering menggosok gigi. Karena sunnah Rasulullah kan menggosok giginya berapa kali sehari? 5 kali. Jadi setiap kita menjelang sholat itu, ya kita diminta untuk menggosok gigi sebenarnya. Atau kita kenal sebagai siwak. Kayu siwak itu sebenarnya adalah zaman sekarang yang menggosok gigi itu. Tekanan darah dan kolesterol, tidak suka teh dan menghindari kopi. Ya. Tangan tidak dicuci dengan bersih. Kalau kita pahami tidak suka teh dan menghindari kopi, ini salah Bapak Ibu sekalian. Bahwa sesungguhnya kita butuh kopi. Kalau ngapunten malah saya menganjurkan orang-orang yang sakit emah itu untuk minum kopi, tapi kopinya tanpa gula, tanpa campuran apapun, tanpa susu, tanpa macam-macam, dan maksimal cuma 2 cangkir sehari. Karena apa demikian? Karena untuk melapisi dinding lambung itu dengan kopi. Salah satunya saya dulu juga ada yang bermasalah dengan jantung. Alhamdulillah atas izin Allah saya banyak minum kopi tanpa gula setiap pagi. Itu mah saya juga nggak bermasalah, jantung nggak bermasalah. Atas izin Allah sudah sembuh. Nah, ini juga berkaitan dengan kopi. Itu luar biasa. Karena mah itu nanti ada kaitan dengan jantung. Ini keterkaitan Rasulullah dengan jantung. Ini juga salah satu solusi dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk mewujudkan tidur dengan kualitas yang baik, bahwasanya Rasulullah SAW membenci tidur malam sebelum sholat isya. Jadi kita hendaknya menjalankan sholat isya terlebih dahulu, dan bincang-bincang yang tidak bermanfaat setelahnya, yaitu begadang. Jadi sebenarnya Rasulullah menganjurkan ya setelah selesai sholat isya, kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang harus kita selesaikan saat itu, dan segeralah untuk tidur, kan begitu. Tidak ada kaitannya begadang. Makanya dulu saya S1, setelah saya tahu hadis ini, saya malah akhirnya nggak pernah begadang menyelesaikan skripsi saya. Saya malah tidur setelah isya. Begadangnya nanti jam 2, jam 3. Itu alhamdulillah atas izin Allah. Luar biasa. Kemudian hal ini juga sejalan dengan firman Allah, ini dalam surat An-Naba ayat 9, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Nah, kalau kita kan enggak, mahasiswa seringkali kan SKS, sistem kebut semalam. Tidak akan bisa maksimal, insya Allah. Berarti ini sebenarnya ada kaitan dengan kondisi jantung kita. Ini juga ada saran, yaitu tidur dengan posisi miring. Ini dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di antara tidur dengan kualitas yang lebih baik adalah tidurnya Rasulullah, yaitu dengan miring ke kanan. Jadi diminta untuk miring ke kanan. Tidak terlentang, tidak tengkurap, atau miring yang ke kiri. Itu nanti ada kaitannya dengan mendengkur.
Ini juga sama. Jadi salah satu obat untuk mendengkur ya miring ke kiri. Miring ke kanan, mohon maaf. Tidak tidur tengkurap. Ini juga ada dari hadis riwayat Ibnu Majah, ya. Disampaikan dari Ibnu Tikva Al-Ghifari, dari Abu Zar, yang berkata Nabi SAW lewat di hadapanku dan ketika itu aku sedang tidur tengkurap. Beliau menggerak-gerakkanku dengan kaki beliau. Beliau pun bersabda, wahai Junaidib, tidur seperti itu seperti berbaringnya penduduk neraka. Jadi artinya Rasulullah tidak mengendaki kita tidur tengkurap. Ada lagi mengkonsumsi kurma. Nah, ini juga disampaikan dari riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memasuki waktu pagi setiap hari dengan memakan 7 butir kurma ajwa, maka tidak ada racun maupun sihir yang dapat membahayakan pada hari itu. Hadis ini. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian yang bermasalah dengan sakit, itu bisa mengkonsumsi kurma ajwa di pagi hari. Murah Bu, insya Allah. Kurma ajwa sekarang kan tidak terlalu mahal ya, tidak kayak dulu 400 dan sebagainya. Sekarang sekitar nggak sampai 200 sudah dapat sekilo. Luar biasa. Dan ini bisa jadi terapis ruqyah sebenarnya. Nah, ini berkaitan dengan stroke. Ini dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ini kita pahami, stroke adalah penyakit pembuluh darah otak. Ya kan? Ini banyak sekali akhirnya yang datang kepada kami terkait dengan stroke. Alhamdulillah, atas izin Allah, tempo hari itu ada yang di Cak Abbas itu, saya pernah sharing, itu 4 kali penanganan ternyata sembuh. Jadi atas izin Allah, ya, di ruqyah dan dibekam. Ini stroke ini terjadi apabila pembuluh darah otak mengalami penyumbatan atau pecah. Akibatnya sebagian otak tidak mendapatkan pasokan darah yang membawa oksigen yang diperlukan sehingga mengalami kematian sel atau jaringan. Nah, ini jenis-jenis stroke. Nah, ya, medis menyebutkan demikian, ada stroke emboli, yaitu pembukaan darah, stroke trombotik, ada lagi perdarahan intracerebral, ada lagi perdarahan subarachnoid. Saya mungkin tidak akan detail menjelaskan, karena nanti ada yang lebih berhak menjelaskan. Tapi saya coba untuk membawa kepada ranah ruqyah. Nah, ini serangan stroke, ini juga banyak. Ini saya ambil dari Kementerian Kesehatan. TIA atau serangan stroke selintas terjadi apabila pembuluh darah yang menuju ke otak tersumbat sesaat, sehingga aliran darah ke otak akan melambat atau terhenti, mengakibatkan gejala gangguan fungsi otak sesaat, umumnya terjadi kurang dari 2 jam. Walaupun per definisi kurang dari per 24 jam, kemudian pasien kembali normal, maka TIA mempunyai gejala yang sama dengan stroke. Nah, ini juga sama. Kalau kita memahami pemicu stroke ini banyak, ada 10 dari detik.com saya mengambil. Yang pertama stres, yang kedua karena diabetes. Ini yang bisa dikontrol ya, yang kita bisa atur, maksudnya yang di sebelah kiri. Hipertensi, ini karena garam. Ada juga kegemukan, ya, makanya kita harus diet seimbang dan olahraga yang teratur. Dan selanjutnya merokok. Sedangkan yang tidak bisa kita kontrol, ini karena umur, yang makin tua maka resikonya semakin besar. Jenis kelamin, laki-laki lebih rentan daripada perempuan, dan ras, ini ras Asia dan kulit hitam punya risiko yang lebih tinggi. Ini dari hasil penelitian ya. Dan juga ada faktor genetik, ini juga sama, kalau kita rujuk sebenarnya, ini berkaitan dengan orang genetik, penyakit genetik kayak diabetes, jantung, terus juga darah tinggi, itu darah tinggi ini genetik ya. Ada riwayat keluarga, ini sama, jadi ada misalkan ibunya pernah stroke, itu biasanya ya kita punya kemampuan atau kesempatan untuk stroke juga. Jadi itu juga berkaitan gitu. Kalau kita memahami di ruqyah ini namanya jin nasab atau jin keturunan begitu. Ini kita bisa mencegah stroke. Bagaimana caranya? Ya hindari pola makan yang berlebihan dan tinggi lemak atau garam. Makanya kita sebenarnya harus banyak-banyak minum air putih. Ini mungkin yang kita kesulitan di orang di Malang, ngapunten nggih.
Karena kita kurang minum air putih, sehingga cenderung air seni kita atau air kencing kita cenderung tidak berwarna jernih. Kalau saya ada rumusnya, per 900 gram tubuh kita itu 300 cc. 300 cc air minum. Kalau mau aman ya 4,5 liter per hari atau 3 botol air mineral itu, yang 1,5 liter itu. Terus bisa olahraga teratur, hindari stres dan obesitas, cek kesehatan yang teratur dan stop merokok. Ini dari Rumah Sakit Melia ya, kita bisa apa itu. Nah, ini juga sama mungkin ngapunten, mohon maaf. Yang sudah sepuh-sepuh ini juga sama. Penyebab pikun itu ya biasanya ya karena stres, depresi, merokok, kurang aktivitas atau kita bisa leye-leye begitu. Terus ada lagi obesitas dan makanan yang tidak sehat. Ini saya baca beberapa saat yang terakhir bahwa ternyata ini dari hasil riset itu tahun 60-an ini penelitian membandingkan antara orang Jepang dengan orang Amerika, bahwa ternyata orang Jepang itu tahun 60-an lambungnya itu sehat sekali. Sedangkan orang Amerika itu tidak sehat sama sekali. Tapi efek itu berubah ketika saat ini lambung orang Amerika itu menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya, meskipun tidak bisa mendekati kondisi lambung orang Jepang saat 60-an. Dan orang Jepang mulai semenjak adanya perubahan gaya hidup, lifestyle, dan karena kemajuan zaman, mereka akhirnya merubah pola hidupnya dengan memakan junk food begini. Sehingga sekarang kondisi lambung orang Jepang jauh lebih buruk. Ini ada penelitian orang Jepang. Itu kalau nggak salah sekitar 10.000 dokter yang ahli lambung begitu. Ada 10.000 klien atau berapa. Sehingga beliau bisa menyimpulkan demikian. Ada di internet. Ini juga sama, tips mengatasi stres. Ya, bagaimana caranya kita mengatasi stres? Ya, kita harus pahami dulu stres itu apa. Stresnya adalah reaksi seseorang baik secara fisik maupun emosional, baik mental maupun psikis apabila ada perubahan dari lingkungan yang mengharuskan seseorang untuk menyesuaikan diri. Stres adalah bagian alami dan penting dari kehidupan, tapi apabila berat dan berlangsung lama, maka dapat merusak kesehatan kita. Remaja ini bereaksi terhadap stres dengan cara yang berbeda-beda, meskipun stres ini dapat membantu menjadi lebih waspada dan antisipasi ketika dibutuhkan. Namun dapat juga menyebabkan gangguan emosional dan fisik. Bapak Ibu sekalian, dari hasil penelitian kami yang datang ke tempat kami, yang menyebabkan stroke itu adalah sebagian besar ya karena stres. Karena stres gitu ya. Nah, stres ini menyebabkan penyakit jantung, stroke, demensia, gangguan jiwa, dan tekanan darah tinggi. Ini sekarang mungkin saat ini jadi sesuatu yang besar. Bahkan kami di tempat kami, di kantor kami itu banyak sekali yang bermasalah dengan ini. Ada orang yang sudah sudah divonis, dokternya sudah tidak mau, bahkan angkat tangan terkait dengan jantungnya, sehingga akhirnya dibawa ke tempat kami. 3 kali 4 kali terapi, alhamdulillah sembuh. Ternyata itu karena stres, jantungnya karena stres. Jadi pemicu awalnya stres, bukan karena gangguan jin dan sebagainya. Non medis ternyata. Stres mikirin anaknya nggak nikah gitu. Nah, akhirnya maksudnya jantung. Ada lagi yang karena stroke ini juga sama. Ini ternyata juga kemarin yang dari pola pikir, demensia juga sama. Gangguan jiwa ini juga sama. Kemarin 2 bulan lalu kalau nggak salah, kita banyak sekali pasien-pasien atau klien-klien gangguan jiwa itu ternyata dikeluarin dari rumah sakit jiwa, dibawa ke tempat kami, 4 kali terapi secara berturut-turut setiap harinya, alhamdulillah atas izin Allah sembuh. Karena kita nuntut-nuntut ternyata ya stres karena memikirkan sesuatu yang berlebihan. Padahal sebenarnya kalau dibawa ke rumah sakit jiwa hanya sekedar dikasih obat, dan obat itu melemahkan sistem sarafnya, tidak menyelesaikan problemnya. Itu yang masalah. Tekanan darah tinggi ya arahnya ke stroke nanti. Pernah saya juga membantu orang yang sudah dioperasi di otaknya begitu. Tempurung kepalanya ini sudah dipindah ke sebelah kiri, tadi ceglong gitu,
mana di kotaknya. Itu juga sama, penyebabnya adalah ternyata beliau suka marah-marah yang berlebihan, otoriter kepada anak, bahkan anak disuruh cerai dan sebagainya. Istilahnya zolim luar biasa, bahkan akhirnya solusinya bagaimana ya, diminta saling memaafkan. Jadi orang tua, bapaknya minta maaf sama istrinya, minta maaf sama anaknya, dan anaknya mau, dan istrinya mau memaafkan memaafkan bapaknya. Apa terjadi? Sembuh atau season. Nah, kadang-kadang kita suka melupakan yang iseng-iseng gitu. Ini gejala stres anak, ini kan mencret, gangguan pencernaan, sakit kepala, ini, ya, bisa kelelahan, insomnia, gangguan tidur. Sakitnya tidak ditemukan obat penyebabnya. Ini stres sebenarnya. Atau kalau kita bilang ini penyakit non medis sebenarnya. Rewel, tidak mau sekolah, ini banyak sekali. Bahkan akhirnya kita bikin suatu vlog khusus, ada 6 edisi di Cak Abbas itu, jenengan nanti bisa lihat, yang berkaitan dengan bincang atau bicara ruqyah anak. Tidak bersemangat, senang menyendiri, malas belajar, tidak percaya diri. Bahkan kasus yang sekarang itu banyak suka atau memegang HP, itu juga sama. Akhirnya jatuhnya gangguan jin juga. Penyebab stres, ini banyaknya tugas sekolah, kurang tidur, sehingga emosi dan pikiran tidak stabil. Tekanan orang tua, ini juga kemarin sama, ada mahasiswa IKIP itu yang stres, ya, akhirnya ikut judi online, bahkan akhirnya menjual motornya, menjual HP-nya, laptopnya, semuanya dijual. Karena stres, ada tekanan orang tua. Cara komunikasi yang kurang baik antara orang tua dengan anak. Pertengkaran orang tua, ini juga sama, kasus-kasus perceraian itu. Kursus yang berlebihan, padahal orang-orangnya sudah capek. Anak-anak itu sudah capek sekolah di sekolah ya, pelajaran sekolah sudah capek, tapi kita malah kursuskan ini. Tekanan dari guru dan teman, ya, bully, atau makanan yang tidak sehat, ya, ini juga sama. Ini tips mengelola, sebenarnya juga tidak untuk anak saja, tapi untuk kita juga. Itu habiskan lebih banyak waktu untuk menenteramkan, berikan ruang untuk berekspresi, buat kedekatan dengan anak dan komunikasi yang terbuka, ciptakan keluarga yang harmonis, berikan makanan yang sehat. Jadi ini juga tips yang kedua, kenali penyebabnya, hargai perasaan anak, bantu anak tidur rileks dan nyaman, kenali dan ketahui penyebab stres anak, rencanakan tanggapan, segera selesaikan masalah, jalin kerjasama dengan guru untuk atasi kendala di sekolah, dan jadilah kita sebagai tokoh panutan bagi anak. Nah, ini kalau mengelola stres anak di sekolah, menciptakan kondisi sekolah yang nyaman dan sehat, membentuk karakter guru yang sebagai sahabat siswa, memberikan keleluasan siswa untuk mengekspresikan diri, menyediakan sarana dan prasarana bermain dan olahraga, dan menyediakan bantuan konseling. Jadi ini juga ada 12 langkah pengendalian stres, merencanakan masa depan dengan lebih baik, menghindari membuat beberapa perubahan besar, menerima diri sendiri sebagaimana adanya, menerima lingkungan sebagaimana adanya, berbuat sesuai kemampuan dan minat, membuat keputusan yang bijaksana, berpikir positif, membicarakan persoalan yang dihadapi dengan orang lain yang dapat dipercaya, memelihara kesehatan diri sendiri, membina persahabatan dengan orang lain, meluangkan waktu untuk diri sendiri jika merasa tegang, melakukan relaksasi untuk mengendorkan ketegangan atau kalau kita tahu, kita pahami 12 langkah ini sebenarnya ini mencirikan apa yang kita lakukan sehari-hari dalam Islam. Ini banyak hadis yang berkaitan ini. Contohnya nomor 12 ini. Relaksasi 10-15 menit itu kita melakukan relaksasi 5 kali sehari, sholat kan. Makanya kenapa sholat itu ditaruh di pagi, mengapa sholat itu ditaruh di siang, mengapa sholat itu menjelang sore, mengapa di maghrib, mengapa di isya. Itu juga kita harus ada memahami itu. Ya berkaitan dengan biar tidak stres. Makanya banyak yang datang ke tempat kami, solusinya ketika ditanya, ketika dia stres dan sebagainya. Pertanyaan pertama yang ditanyakan adalah bagaimana dengan sholatnya, dan rata-rata mereka menjawab tidak sholatnya tidak tepat waktu atau bahkan tidak melakukan. Nah, bagaimana caranya bisa rileks ya, karena ini sholat itu juga untuk pengendalian stres.
Nah, ini jantung, ya ini berkaitan dengan jantung tadi yang sudah saya bahas bahwa, nah ini juga sama. Ini hanya gambar-gambar bahwa ada orang stres karena tidak makan begitu. Maka solusinya ya jangan suka marah. Dampaknya apa? Stres, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, gangguan tidur, masalah pernapasan, sakit kepala, dan stroke. Bapak Ibu sekalian, ini juga sama, memaafkan orang lain dan melupakan kesalahan orang lain. Ini juga salah satu konflik yang terjadi saat orang atau klien datang ke tempat kami, ternyata mereka punya rasa jengkel yang luar biasa. Nggak usah jauh-jauh, jengkel kepada orang-orang terdekat, suami dan istrinya itu juga luar biasa. Ternyata ketika kita clear, maksudnya kita bersihkan rasa jengkel itu, bahkan tidak ada lagi rasa jengkel, apa yang terjadi? Langsung muntah-muntah biasanya. Karena memang setan itu tidak berkenan untuk kita memaafkan orang lain. Bahkan kemarin itu ada seorang ibu-ibu, ada seorang bapak-bapak yang datang bersama ibu-ibu. Ternyata kasusnya awalnya adalah meruqyah, tapi ketika kita dalami lebih lanjut, ternyata tahun 2008 si bapak tersebut pernah menikah, bukan menikah berzina, tanpa menikah, sampai tahun 2018 bahkan sampai punya anak begitu. Sehingga ketika ditanya apakah benar cara menikahnya, tidak benar, ya berarti zina kan hukumnya. Tapi si bapak ini sudah bertobat kepada Allah, bahkan menjadi jauh lebih baik. Dan akhirnya meminta maaf kepada istrinya mulai tahun 2018 sampai sekarang, jadi sudah hampir 3 tahun ini. Tapi apa yang terjadi? Si bapaknya tidak sakit. Yang sakit-sakitan malah si ibu. Kenapa demikian? Karena si ibunya tidak mau memaafkan kesalahan sang bapak. Akhirnya menjadi ahli rumah sakit. Hampir tiap pekan itu masuk rumah sakit. Gara-gara tidak mau memaafkan. Itu simpel sebenarnya, tapi ternyata dampaknya besar sekali. Nah, ini harus diingat bahwa ada 8 penyakit yang tidak dibiayai penuh oleh BPJS, Ibu sekalian. Yang pertama stroke, leukemia, thalassemia, jantung, sirosis, ya, gagal ginjal, kanker, dan hemofili. Nah, kalau kita tidak tahu, maka bisa membayar luar biasa. Makanya kemarin itu ada orang datang setelah stroke, paginya stroke, langsung dibawa ke tempat kami. Kami juga tidak gegabah, akhirnya kami minta untuk datang ke rumah sakit. Ternyata apa yang terjadi? Selama di rumah sakit, selama 1 minggu itu hanya dikasih infus, Pak, Bu sekalian. Tidak diberikan solusi. Akhirnya dibawalah ke tempat kami, seminggu kemudian kami tanya apa masalahnya. Beliau tidak bisa menjawab. Akhirnya dokter ngasih apa? Ada nama CT scan dan sebagainya. Terus akhirnya kita masuk melalui ruqyah, kita kelola jiwanya, kita kelola pikirannya dan sebagainya. Alhamdulillah atas izin Allah, yang datang dibopong, pulang itu bisa jalan meskipun timik-timik. Jadi orang-orang yang jengkel itu biasanya ada kaitannya dengan kaki kalau dari kami. Makanya kalau kakinya suka bermasalah itu biasanya berarti pertanda kita ada jengkel atau suka marah begitu. Nah, ini mungkin slide yang terakhir, ada 50 ciri gangguan jin bagi kita baik di jasad maupun jiwa. Ini hasil pengalaman kami. Mohon nanti misalkan kalau tidak sependapat tidak masalah, tapi ini sebagai ukuran bagi kami. Ini adalah gangguan jin pada jiwa, gangguan emosi, ya, emosi yang tidak stabil, ragu-ragu, was-was, cemas, penakut, paranoid, dan tidak fokus, ya, pelupa akut, gangguan pada ibadah, tidak khusyuk sholatnya, lupa rakaat sholat, malas, sesak nafas saat baca Al-Quran. Melihat jelmaan jin, jadi melihat jelmaan jin itu adalah gangguan jin sebenarnya karena mata kita itu tidak bisa melihat yang gaib, itu ada jelas di Al-Quran itu. Ada banyak bisikan jahat, kalau Allah ada membisiki untuk melakukan keburukan-keburukan dan kejahatan-kejahatan begitu. Ada depresi, linglung gila, jomblo menahun, ya, bahkan ada cerai. Jomblo menahun itu indikasinya menjelang usia 30 tidak menikah-menikah, itu sudah indikasi dicintai jin biasanya.
Terus galau akut, ya melemahnya hati, minder total, sedih yang berlebihan, merasa tertekan, menghayal, ataupun sering menyendiri. Ini jomblo menahun ini pengalaman saya juga, Bapak Ibu sekalian. Saya baru nikah di usia 33, baru bisa menikah ketika saya meruqyah diri saya selama 2 tahun. Atas izin Allah, di waktu yang bersamaan ada sekitar 10 orang akhwat yang ditawarkan Allah sama saya. Bahkan ada 2 orang akhwat yang boleh dinikah itu barengan. Mereka santri pondok pesantren. Saya malah takut nih. Luar biasa itu pengalaman. Nah, ini yang selanjutnya gangguan pada jasad. Ini jasadnya itu adalah penyakit jantung, kanker, lupus, HIV, paru-paru, stroke, asam lambung, dan gangguan saraf. Sakit menaunnya tidak dideteksi oleh medis, ada vertigo, dengung telinga, rontok, pengapuran, palpasi, asam urat, diabetes, pegal menaun, eksim, ginjal, usus buntu, wasir, kedutan, dan kesemutan. Hal aneh dan janggal, mencium bau goib, lepas kontrol, sakit bekas operasi dan kecelakaan, ada blokade gerakan sholat. Yang selanjutnya ada perdarahan dan masalah menstruasi. Ini malah Rasulullah Muhammad pendarahan ya, kalau ibu-ibu. Bahkan Rasulullah Muhammad 14 abad yang lampau sudah menyampaikan bahwa ini adalah darah istihadah. Darah istihadah itu ya yang ada di rahim itu Rasulullah menyampaikan bahwa ada lompatan-lompatan jin di pembuluh darah. Solusinya bagaimana? Solusinya ya perbaiki dirinya. Bahkan bisa minum madu. Itu luar biasa. Sering keguguran, hilang kandungan, masalah rahim, kista, miom, dan sesar. Ini juga sama. Nanti kalau ada waktu, nanti ada kesempatan lagi, nanti saya akan jelaskan dengan detail. Sulit sakaratul maut, jadi meninggalnya itu luar biasa. Ini banyak sekali. Ini biasa ada indikasi gawan-gawan leluhur yang masih baik berupa benda-benda pusaka maupun ilmu-ilmu yang menurun begitu. Biasanya pinter ngobati, tukang pijet dan sebagainya itu juga ada. Terus impotensi dan mandul juga bisa. Yang selanjutnya gangguan saat tidur, ya susah tidur dan bangun subuh, mimpi buruk dan menyiksa, ini bahkan mengapunten mimpi sampai bersetubuh dengan seseorang yang tidak dikenali begitu. Ada lagi kristenisasi dan pemutatan goib, ini juga pengalaman sahabat kami. Sholat itu di sajadahnya itu muncul tanda salib. Bahkan mohon maaf teman-teman kita yang Syiah itu juga ada kaitan dengan sihir. Begitu. Makanya mereka sulit untuk keluar dari lingkungan itu. Ada lagi praktek indigo. Orang-orang indigo itu bukan kelebihan, maka sebenarnya kelemahan. Karena di suatu saat mereka akan bermasalah dengan sakitnya. Ada lagi gangguan jin pada anak, ya, anaknya hiperaktif, autis, indigo, pemarah dan pembantah, tidak mau sholat dan belajar Quran dan nangis di waktu-waktu tertentu. Orang-orang mau melihat ini kami ada yang kami sudah jelaskan 6 episode vlog terkait dengan anak ini. Bahkan untuk nangis-nangis waktu tertentu orang Jawa bilang itu sawanen atau kesambit begitu. Padahal sebenarnya itu adalah penyakit ain. Penyakit ain itu adalah penyakit yang muncul karena pandangan yang dengki, iri, ataupun yang punya pujian. Dan biasanya nggak jauh-jauh, orang-orang terdekat yang memunculkan, biasanya orang tua yang memuji anaknya berlebihan, ataupun juga tetangganya dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang ba'da maghrib atau mulai sore sampai malam itu nangis meronta-ronta gak jelas begitu. Itu sebenarnya karena faktor ain. Solusinya bagaimana? Silakan diruqyah. Baik, itu mungkin saja yang kami sampaikan di pagi hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ini kalau diteruskan juga banyak, ada 90 slide. Ini baru sekitar 60-an yang disampaikan. Moga saja saya kembalikan ke pembawa acara. Ngapunten sangat, nanti kalau ada waktu saya terbuka sekali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Abbas. Ternyata kalau kita lihat dari jumlah penyakit itu luar biasa ya. Aduh, banyak sekali. Nanti ada salah satu kata kunci yang saya tertarik, bagaimana kita bisa mengelola jiwa sehingga semua penyakit itu dapat kita teratasi, sehingga kita dalam kehidupan itu menjadi nyaman. Kira-kira begitu ya Ustadz ya. Baik, mungkin ada sekali saya lihat
banyak sekali yang tidak sabar untuk bertanya. Monggo silakan. Siapa yang ingin bertanya? Masih cukup banyak waktu ini. Kalau nggak ada ya, Henry, Yuk, monggo. bertanya. Mas Levi. Langsung ya, tutup poin. Assalamualaikum. Ya. Supaya Assalamualaikum. oke. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih nih Pak Abbas, informasinya luar biasa banget ini. Nah, cuman yang saya tangkap dari informasi yang disampaikan Pak Abbas ini, kelihatannya hampir semua penyakit yang ditimbulkan ini, insya Allah bisa disembuhkan dengan salah satu cara ruqyah tadi ya. Apakah benar demikian? Mohon untuk dijelaskan. Terus juga kami ingin tahu juga, apakah setiap orang itu pasti ada atau pasti dihuni jin gitu ya dalam tubuhnya? Apakah demikian Pak Ustadz? Juga mohon dijelaskan ciri-ciri orang yang ini ada jinnya, ini bersih dari jin, mungkin secara kasat mata mungkin bisa kita ketahui mungkin. Terus juga apakah orang yang sudah diru'yah, artinya sudah dikeluarkan jinnya itu, justru jin itu akan terus berusaha untuk kembali masuk lagi ke tubuh yang bersangkutan, Pak Ustaz. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak Ustadz, langsung aja. Oke, matur nuwun sangat. Ini pertanyaan yang banyak ditanyakan ini. Mungkin Bu Umi sebenarnya sudah bisa jawab. Oke, yang pertama berkaitan dengan apa tadi? Ciri-ciri gangguan atau apakah penyakit semua bisa disembuhkan? Kalau dengan apa yang saya sampaikan, apa yang saya alami, sebenarnya ruqyah itu basic pengalaman, Pak ya. Basic daripada pengobatan itu di ruqyah. Karena itu berkaitan dengan keyakinan kita dan juga masalah ilahiyah, artinya hubungan kita sama Allah. Dan berkaitan dengan ruqyah itu adanya kaitan ketika kita menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Maka insya Allah kita akan sembuh dari tidak akan diganggu oleh penyakit apapun. Kita lihat saja, ketika Rasulullah Muhammad apakah pernah mengalami sakit? Beliau mengalami sakit ya karena diracun menjelang kematian beliau kan begitu. Jadi kalau kita bisa menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah setiap harinya, contohnya misalkan kita bersiwak atau menggosok gigi di setiap kita mau sholat, itu nanti insya Allah akan sehat. Kenapa demikian? Kalau kita kaitkan dengan kedokteran gigi, bahwa kalau mungkin ada yang dokter gigi di sini, biasanya mereka bisa mengidentifikasi penyakit itu yang ada di dalam diri kita itu melalui kondisi gigi kita, bahkan mengapunten dari ababnya kita dan sebagainya, itu mereka sudah bisa mengidentifikasi penyakit kita apa. Nah, jadi pendekatan-pendekatan yang semacam itu sebenarnya kita bisa lakukan dengan sunnah, Pak, sebenarnya. Contohnya sholat. Kalau kita tumak nina sekali, menjalankan sholat dengan nyaman begitu, itu membuat kita terhindarkan dari penyakit corona sebenarnya. Contohnya kemarin ada video, saya dapat di Facebook itu. Ada seorang dokter di ICU di Oregon kalau nggak salah, di Amerika sana, itu menyampaikan bahwa solusi untuk menghilangkan corona adalah mengeluarkan dahak yang ada di jantung dan paru-paru kita. Nah, solusinya apa? Ternyata beliau mencontohkan posisi bersujud, Pak. Meskipun tidak sesempurna ketika kita menggunakan begini. Enggak. Tapi dengan begini, sujud. Dengan waktu yang lama. Sehingga tujuannya adalah mengeluarkan lendir, sehingga lendir itu bisa turun dengan sendirinya, sehingga bisa keluar melalui mulut. Nah, bukankah itu yang selama ini kita lakukan setiap hari? Selama 5 waktu. Jadi, ada banyak sekali sunnah-sunnah yang luar biasa yang lain sebenarnya. Selain sholat kan wajib ya. Ada lagi misalkan, ngapunten, ada penelitian dari dokter di Amerika, keturunan Arab kalau nggak salah. Atau saya lupa. Di Amerika Serikat itu ada
orang yang penyakit jantung atau kanker kalau nggak salah, atau tumor kalau nggak salah, itu diidentifikasi dengan memperdengarkan Al-Quran, memperdengarkan musik. Dan ternyata efek dari keduanya itu memang ada untuk relaksasi dan penyembuhan. Tapi ternyata yang diperdengarkan oleh Al-Quran itu jauh lebih cepat sembuhnya. Nah, itu bukankah menjadi sesuatu hal yang kita lakukan setiap hari dengan membaca Al-Quran? Minimal berzikir begitu. Atau membaca bacaan Al-Quran saat kita sholat. Itu kan juga sebagai solusi juga sebenarnya. Jadi banyak sekali. Jadi benteng kalau tadi saya bilang, apakah ini berkaitan Pak ya? Apakah nanti ternyata kita bisa sembuh dengan ruqyah? Bisa Pak. Saya bahkan bisa menjamin, bukan menjamin ya, karena memang Allah sudah sampaikan ini, bahwa segala sesuatunya kalau kita bacakan Al-Quran setiap hari, insya Allah itu penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita itu akan hilang. Tapi ternyata tidak sekedar membaca, karena juga banyak sekali yang datang kepada kami, ngapunten nggih, orang-orang yang sudah membaca Al-Quran tiap hari, tapi ternyata tidak diniatkan untuk membersihkan dirinya atau membersihkan keburukan yang ada dalam dirinya atau kotoran-kotoran dalam hatinya. Jadi mungkin mulai saat ini, kalau jenengan mau membaca Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, sambil diniatkan ruqyah, sambil diniatkan membersihkan dirinya, sehingga nanti akhirnya itu menjadi sesuatu hal yang baik buat kita. Karena ruqyah itu adalah bacaan, rukuk, membacakan. Membacakan apa? Ya ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah. Sedangkan dukun juga melakukan ruqyah, iya sama, tapi bacaannya adalah bacaan-bacaan mantra-mantra begitu, kejawen-kejawen demikian. Dan berkaitan dengan tadi, apakah orang yang sudah diruqyah itu nanti bisa kembali lagi jinnya? Bisa Pak, kalau benteng kita nggak banyak, benteng kita tidak tidak kuat. Contohnya apa? Zikir pagi petang. Karena kita sesungguhnya diminta oleh Rasulullah Muhammad untuk membentengi diri kita dengan zikir di pagi hari, ba'da subuh begitu, dan juga petang, menjelang petang begitu, atau ba'da asar atau ba'da maghrib begitu. Tujuannya untuk apa? Ternyata untuk membentengi diri kita dari sihir. Itu hadis. Nah, sebenarnya bukan hanya sihir saja berkaitan dengan jin-jin dan sebagainya. Bahkan akhirnya ada yang bilang bahwa apakah ada kaitannya dengan kalau terapis Pak ya, biasanya habis ruqyah kok ternyata saya kok malah sakit sendiri. Saya bilang ya karena Anda bentengnya kalah. Jadi meruqyah orang tapi bentengnya dirinya tidak dikuatin gitu. Sehingga ya seolah-olah akhirnya serangan balik. Tidak. Kalau saya bilang bukan serangan balik, ya memang dirinya yang lemah begitu. Siapa lagi Pak ya? Ciri-ciri Pak. Ciri-ciri. Oh ya, ciri-ciri. Ciri-ciri itu mudah, Pak. Ngapunten sangat. Ciri-ciri gangguan jin dalam diri. Karena kita memahami tadi bahwa jin itu sudah berakad. Nanti di Al-Quran, di surat Al-Baqarah itu ada. Sama Al-A'raf kalau nggak salah itu juga ada. Kisah-kisah bahwa mereka itu kan diturunkan oleh Allah dari surga ke neraka kan begitu. Dan akhirnya, ini saya redaksional aja Pak ya, secara umum aja. Bahkan akhirnya meminta waktu, tenggang waktu. Bahkan kata Allah, waktumu hingga hari kiamat. Tujuannya untuk apa? Saya akan mencoba mengganggu, menghasut manusia agar nanti jadi temannya mereka di neraka. Nah, kalau kita memaknai ayat itu dengan baik, memaknai korelasi ayat itu dengan keseharian kita, bahwa mereka sekarang sedang menghasut manusia untuk melakukan keburukan-keburukan, melakukan dosa-dosa, atau bahkan berpikir negatif saja. Suzon kepada istri, suzon kepada suami, suzon kepada anak, suzon kepada atasan, suzon kepada bawahan. Bahkan ngapunten sekarang ini, banyak sekali hasad. Jadi hasad itu kan merasa dirinya jauh lebih baik daripada orang lain. Nah, itu kan sifat hasad. Itu juga sifat hasad itu adalah sifat yang dimiliki oleh iblis,
yang dimiliki oleh jin, sehingga mereka akhirnya menjadi mutlak sifat itu. Lah, kalau kita memiliki sifat yang sama semacam yang dimiliki oleh jin dan iblis itu, ya berarti ya apa bedanya kita dengan mereka gitu kan. Berarti kan ya ada kaitannya mereka dengan kita. Paling mudah adalah apakah kita setiap harinya masih melakukan dosa-dosa? Kalau iya, ya berarti kita masih temenan sama mereka. Mudahnya demikian. Kalau mau dijelaskan, monggo. Saya kasih waktu 2 hari, enggak apa-apa. Oke, Karena makasih, Pak Ustaz. bumi sudah mengikuti selama 2 hari. Capek Bu ya, lenggah terus. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini menarik sekali nih. Bab penyakit untuk kita yang sudah sepuh ini. Monggo. Siapa? Baiklah, mungkin saya ya. Padat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Salam. ini ada titipan pertanyaan ini. Untuk meruqyah diri sendiri itu mungkin caranya ya. Ada caranya ya Ustadz? Ada, Bu. Jadi meruqyah diri sendiri banyak sekali sebenarnya. Contohnya, membaca Al-Quran tiap hari. Dengan niatkan ruqyah. Insya Allah nanti sambil disiapkan, disiapkan kresek di sebelahnya. Kalau memang tepat SOP-nya, nanti bisa sambil muntah-muntah itu. Ngapunten, bahkan saya sering kali iseng gitu, sambil bawa kresek gitu. Terus dengerin orang yang sedang ngaji. Terus saya di belakangnya sambil bawa kresek gitu, sambil saya niatkan, ya Allah, kan mendengarkan ayat suci Al-Quran kan juga sama kan Bu ya, mendapatkan pahala yang sama. Meskipun nggak lebih daripada yang membaca langsung. Tapi kan paling tidak itu ada efeknya. Saya ruqyah ternyata. Saya muntah-muntah mual. Bahkan di channel Cak Abbas itu, di YouTube itu ada banyak sekali ayat-ayat ruqyah, ada banyak sekali ternyata ada orang Singapura, orang mana itu luar negeri, itu yang ternyata orang Indonesia sendiri. Ada ayat ruqyah yang dihususkan untuk kanker dan sebagainya. Ternyata ada kisah-kisah orang di Kanada, itu dengan nanti bisa lihat di komentar-komentarnya itu, ada yang ternyata yang divonis tumor ternyata sembuh. Hanya mendengarkan ayat ruqyah dan mengikuti SOP yang ada di deskripsi. Ada juga yang luar biasa, makanya saya kaget. Oh, kita niatnya cuma nempelin ayat ruqyah saja, tapi ternyata dari nempelin itu saja efeknya kepada orang lain luar biasa. Ada juga ayat ruqyah corona, ada sekitar 11 atau 12 itu ternyata di tag down sama YouTube itu sekitar 4 kalau nggak salah. Itu juga ternyata disetel sama teman-teman di Wisma Atlet yang sedang karantina gitu, mereka menyampaikan begitu. Ternyata ada luar biasa. Dan ruqyah mandiri itu juga salah satunya berwudu. Nah, itu juga sama. Salah satu yang kedua adalah berwudu. Kenapa demikian? Ya, karena dengan kita berwudu, menjaga wudu terus-menerus itu kan tidak memberikan kesempatan kita untuk kotor kan. Artinya bersuci terus-menerus gitu. Kenapa ini menjadi hal yang penting? Sesuai dengan kisahnya Bilal bin Rabah, bahwa kata Rasulullah, suara terompahnya Bilal itu terdengar di surga, padahal Bilalnya masih hidup. Akhirnya sama sahabat-sahabat yang lain ditanya Bilalnya, awakmu ngelapo, ngaji bareng-bareng, sholat bareng-bareng, perang yo bareng-bareng. Akhirnya ketemu bahwa Bilal bin Rabah itu kalau habis batal wudhu, beliau habis kentut atau apa begitu, beliau langsung ambil wudhu, setelah itu ditutup sama sholat 2 rakaat. Terus begitu, ternyata itu juga salah satu perbentengan. Terus juga tadi zikir pagi petang, ya pagi dan petang. Ada banyak di Al-Maksurat atau apa begitu ya, atau di aplikasi di HP itu juga ada. Itu juga sama ternyata askar atau apa zikir pagi petang itu juga menjadi perbentengan kita dari sihir. Ada juga biar tidak kena ain pandangan. Ini banyak sekali saya biasanya habis Zoom begini atau habis ngajar gitu, dulu waktu di kampus offline begitu. Habis ngajar punggung saya sakit, kepala saya sakit.
wah ini kena ain ini. Karena apa? 40 orang yang saya ajar, misalkan 40 atau 50 orang itu, tidak semuanya senang dengan cara ngajar saya atau penyampaian saya. Atau ada yang malah suka sekali diajar sama saya. Itu ternyata menimbulkan ain. Jadi solusinya bagaimana? Ya ruqyah. Banyak, Bu. Ya. Terus begini, Ustadz. Saya itu mendengar juga ketika kita itu mengamalkan beberapa ayat ya, itu ada ayat-ayat itu yang mempunyai apa itu Kelebihan. Oh, ayat ya. Yang enggak, ayat-ayat suci Al-Quran itu mempunyai apa namanya? Tadi Andri nyebutnya apa? Kelebihan ada yang mengawal dulu, yang apa namanya? Qadim. Ya kan, kalau kita berzikir ayat-ayat tertentu di ayat-ayat Al-Quran, itu ada ayat-ayat yang mempunyai qadim atau nah itu bagaimana Kak Ustadz? Maksudnya itu kan juga akhirnya mereka senang dengan kita gitu. Maksudnya kita diikuti gitu. Kalau kita misalnya senang dengan berzikir ayat kursi misalnya atau apa gitu. Ada ayat yang memang ada kodimnya gitu. Amalan. Nah, itu tuh kalau menurut Ustadz Abbas gimana? Kalau saya kembali kepada sunnah Rasulullah, Rasulullah mengajarkan apa mboten. Kalau Rasulullah tidak mengajarkan, ya berarti kita tidak mengajarkan. Rasulullah tidak mengajarkan, maka tidak perlu kita mengikuti. Karena itu menjadi sesuatu yang mudah sebenarnya. Kita yang mempersulit. Nah, berkaitan dengan ayat-ayat tertentu yang bahkan ada bukan ayat lagi kayak kodam, memunculkan kodam, biar dekat, ada yang ngikutin, melindungi kita. Itu tidak ada tuntunannya. Sejujurnya tidak ada tuntunannya. Itu yang terjadi nanti malah membuat kita sakit. Mungkin saat ini melindungi, tapi membuat kita sakit. Saya sudah ada rekamannya, nanti tinggal saya upload di YouTube itu. Ada teman-teman, bahkan sahabat saya itu di Pondok Probolinggo. Beliau punya ngelmu begitu, ngelmu kanuragan lah begitu. Tapi membaca ayat-ayat tertentu, puasa mute, bahkan sampai ngapunten sifat-sifat 99 daripada sifat Allah itu di Asmaul Husna. Asmaul Husna, tapi dipilih cuma 11 saja. Tapi setelah diteliti lebih lanjut, 1 atau 2-nya itu ternyata bukan Asmaul Husna. Tapi ternyata adalah pensifatan daripada jin begitu. Jadi ternyata itu berkaitan dengan khodam. Lah biasanya beliau adalah beliau dalam waktu yang bersamaan beliau sedang mencari Islam begitu, berhijrah begitu, sehingga menjalankan sunnah. Ternyata katanya orangnya itu untuk gitu. Apa bahasanya? Ini nanti saya upload lah nanti biar jadi pengalaman. Akhirnya ini biasanya orang-orang muda memang yang suka begitu, seolah-olah itu menjadi sesuatu yang apa namanya membentengi. Padahal enggak, Bu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita tahu Rasulullah Muhammad waktu Jabal Uhud, perang Uhud, rompal giginya, tersayat pedang, bahkan ngapunten guys, sampai akhirnya kalau nggak menggunakan helm besi itu, mungkin Rasulullah sudah terbelah itu kepalanya. Tapi ternyata atas izin Allah tidak kan, hanya terkena pas di sininya, di sini itu langsung pingsan begitu. Kekalahan yang luar biasa bagi umat Muslim saat perang Uhud. Apakah Rasulullah terkoyak-koyak dadanya, terkoyak-koyak, bahkan banyak sekali yang meninggal. Bahkan akhirnya beliau bersama 5 orang yang lainnya akhirnya mencoba untuk melarikan diri, menyisiri Bukit Uhud ke tempat yang lain. Nah, kalau kita mengimani peristiwa itu dengan baik, ya kan? Apakah Rasulullah pernah mengajarkan ilmu khodam demikian? Kalau ternyata Rasulullah pernah mengajarkan, kenapa waktu perang Uhud itu tidak diajarkan dan itu menjadi benteng bagi kita semua sampai saat ini, atau bagi sahabat saat itu. Tapi ternyata enggak. Ada 70 mujahid yang akhirnya sampai detik ini kalau kita di Jabal Uhud itu kan ada makamnya yang dilingkari kotak gitu.
yang sampai detik ini mungkin waktu peristiwa Medina banjir itu jasadnya kan masih utuh demikian, sampai akhirnya katanya banyak yang masih darahnya mengalir dengan baik. Nah, itu kan sebenarnya menandakan bahwa Rasulullah tidak pernah mengajarkan ilmu-ilmu yang demikian. Begitu. Karena Rasulullah dan sahabat kan juga mengejar syahid, mengejar surga. Nah, itu. Ya. Terima kasih Ustadz. Iya, sama-sama. Penjelasannya. Baik, mungkin ada yang lagi mau ditanyakan, masih ada beberapa menit. Aku tanya sih. Monggo, siapa? AC. AC. Bu Dokter AC, monggo silakan Bu Dokter. Ustadz mau bertanya ini, kapan sebenarnya kita melakukan ruqyah gitu? Karena saya dengar bahwa ruqyah itu sebaiknya dilakukan atas seizin dari yang akan diruqyah. Gitu Ustadz, terima kasih. Ya Bu, itu bagus sekali. Menarik, betul. Banyak sekali kasus-kasus orang yang dibohongi begitu, dibawa ke tempat kami, niatnya dirukyahin, tapi tanpa bicara sama orangnya. Yang terjadi apa? Orangnya marah-marah, sampai akhirnya kami pernah diancam luar biasa. Memang seyogyanya rukyah itu memang dilakukan atas pertujuan orang yang dirukyah. Jadi agar siap begitu. Jadi kalau di kami Bu ya, kalau di kami itu demikian. Jadi memang kita harus melakukan pendekatan. Lah bagaimana caranya kita mau merukyah kalau orangnya tidak mau dirukyah kan begitu. Ini kalau dengan metode kami. Tapi ada ternyata metode yang lain itu ngapunten sangat sampai dicancang orangnya. Di kursi terus dibacakan ayat rukyah. Jadi dirukyah dengan dipaksa begitu. Jadi akhirnya seolah-olah nggak rela. Dan apa yang terjadi ya kesurupan. Padahal kan kita tidak ingin sampai demikian. Tujuan kita sebenarnya adalah mencoba menguatkan sisi manusianya. Yang sebelumnya tidak mau sholat jadi mau sholat, tidak mau membaca Al-Quran jadi mau membaca Al-Quran, tidak mau menjaga wudhu mau menjaga wudhu. Sebenarnya konteks kita sebenarnya berhijrah. Menghijrahkan orang gitu. Banyak sekali Bu, Bapak Ibu sekalian. Dan memang banyak sekali yang datang ke tempat kami itu orang yang memang tidak pernah melakukan ibadah dengan sempurna, sholatnya jarang dan sebagainya. Itu luar biasa memang. Jadi dampak daripada ruqyah. Makanya dakwah yang sederhana tapi ternyata efek sampingnya luar biasa. Ruqyah. Dan ngapunten karena jenengan dokter juga ini biasanya kami melakukan ruqyah itu setelah melakukan tindakan ke rumah sakit atau medis gitu Bu. Jadi ketika penyakit itu sudah bisa selesai dengan medis, maka cukup selesai. Tapi ketika ternyata penyakit itu setelah dilakukan tindakan medis dan ternyata tidak sembuh, berarti itu indikasi non medis. Biasanya demikian. Jadi kita tidak melangkai ilmu pengetahuan yang ada, ngoten. Ini saya takut juga ketemu sama Bu Dokter. Terima kasih Pak Ustadz. Dokternya baik kok Pak. Ibu kalau saya boleh menyarankan itu jadi nasihat bagi klien atau pasien jenengan Bu Dokter, Bu Asih bisa itu. Jadi meminta mereka untuk membaca Al-Quran minimal 5 lembar begitu. Itu insya Allah. Bahkan kami seringkali yang ngapunten nggih di ICU dan bagaimana itu kami kan diminta datang ke ICU. Kami bilang ya nggak bisa, SOP-nya kan hanya keluarga yang boleh mendampingi. Akhirnya kami minta untuk bacain Al-Baqarah. Jadi Al-Baqarah itu kan hadisnya Rasulullah Muhammad kan begini. Rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah maka setan yang ada di dalam rumah tersebut akan pergi, hilang begitu. Lah kita ibaratkan bahwa tubuh ini adalah rumah. Makanya kita terapi yang luar biasa untuk gangguan jin dan sebagainya sebenarnya adalah membacakan Al-Baqarah. Kalau mau lagi dengan Al-Imran, itu biasanya kalau jenengan 2 paket itu dilakukan, Al-Baqarah dan Al-Imran itu biasanya dilakukan setiap harinya. Jadi itu bisa 3-4 jam itu dilakukan. Itu biasanya tukang sihir yang di sana itu juga kena. Ada pengalaman di kami itu sampai ngabisin 5 tukang sihir. Jadi artinya tukang sihir yang pertama meninggal, kedua meninggal, 3 meninggal, 4 meninggal, 5 meninggal.
Karena mereka melakukan terapi ruqyah mandirinya dengan Al-Baqarah dan Al-Imran tiap hari. Ngoten Ibu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini waktu Ya. juga sudah berjalan, sudah menunjukkan 6:30 di malam. Oh iya, siap. Saya masih siap aja Pak, sampai jam 12 malam juga siap. Iya, enggak. Baik, Anunya. waktu juga yang membantu. Habis itu doa. Hendri, Pak. aku mau tanya Hendri. Oh, Hendri. satu lagi ya. Pak Oke, Hendri. Iya. Pak Hendri. Banyak yang nanya. Pak Hendri. Iya, silakan. Esti ya? Iya, itu ada chattingan saya Pak Hendri dari Vera. Oh, iya. Ntar, Esti dulu nih, nanti Bu Vera. Ya, Esti. Tanya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Ustadz, saya itu pernah mendengar ya, untuk secara rutin aja, apakah ruqyah itu bisa dilakukan sendiri? Artinya itu sebelum tidur malam misalnya, itu bacaannya apa, Ustadz? Misalkan untuk meruqyah diri sendiri itu bisa nggak? Yang kita tidak otomatis dengan catatan tidak ada suatu penyakit atau itu, atau untuk menghilangkan rasa tidak terganggu dengan setan atau gimana yang roh jahat itu Pak Ustadz, apa bisa dilakukan ruqyah sendiri? Terima kasih, itu aja. Bisa Bu. Ruqyah mandiri bisa sekali. Catatan tadi membaca Al-Quran setiap harinya, ayatnya terserah, monggo. Itu bisa insya Allah. Ataupun kalau jenengan mau ayat-ayat yang khusus, ini saya sharing ya Bu ya. Oh iya, itu ayat-ayat khusus apa? Mungkin Bentar. ayat apa, Al-Baqarah terakhir, 3 terakhir, atau yang 30 itu, atau gimana Pak Ustadz? Lah, ini adalah ayat-ayat yang saya sharing ini dengan boleh tulis atau di screenshot begitu. Ini adalah sejarah tentang ayat-ayat ruqyah. Ini dari Ubay bin Ka'ab. Ini karena beliau menceritakan ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah, terus juga sambil berkata, ya Rasulullah, saya punya saudara yang sakit. Rasulullah bertanya, sakitnya apa? Dia bilang gila. Akhirnya Rasulullah meminta untuk bawa dia kemari, lalu dibacakanlah surat Al-Fatihah, Al-Baqarah 1-4, ya. Bahkan kalau saya ini 1-10 Bu, karena di surat Al-Baqarah 1-10 itu luar biasa. Kalau jenengan tahu di surat Al-Baqarah yang ayat 10 itu fi qulubihim marad, itu adalah berkaitan dengan ayat yang kolbu yang sakit. Marad itu kan sakit, kulub itu kan kolbu. Jadi kalau kita memahami yang slide yang tadi itu kolbu. Jadi Al-Baqarah 1-10 itu bagus, luar biasa. Bahkan biasanya ketika dibacakan ayat-ayat 1-10 ini biasanya ada dampak berkaitan dengan kolbu yang bermasalah. Jadi sakitnya itu bukan karena medis, tapi ternyata karena jengkel biasanya begitu, atau marah, emosional dan sebagainya. Terus ini ada lagi Al-Baqarah, mungkin saya tambah lagi 102. 102 ini berkaitan dengan ayat sihir. 102 ini berkaitan dengan ayat sihir. Nanti jenengan bisa buka sendiri. Jadi kalau ketika dibacakan ayat itu ternyata bereaksi, itu berarti biasanya ada indikasi sihir yang datang. Terus ini ada 163, 164. Ini ayat kursi 255. Terus ini ada lagi 284 sampai 286. Ini luar biasa, menenangkan hati. Ini ada lagi surat Al-Imran ayat 18, surat Al-Araf ayat 54, surat Al-Mu'minun ayat 116, surat Al-Jin ayat 3, As-Saffat ayat 1 sampai 10, Al-Hasyr ayat 22 hingga 24, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kalau jenengan pahami Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu boleh jenengan ruqyah dengan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, boleh sangat. Bahkan ini luar biasa. Al-Ikhlas ini kan berkaitan dengan keilahian kita. Al-Falaq itu berkaitan dengan Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab
wa min syarri nafasati fil uqad, jadi ikatan-ikatan sihir itu. Dan juga anas. Anas itu berkaitan dengan hubungan kita dengan manusia, sesama manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Nah, itu berkaitan juga sama. Itu juga bisa dibacakan, diniatkan untuk diri sendiri, dibacakan untuk keluarganya, monggo, atau jenengan dibacakan, dikhususkan untuk air, itu juga bisa. Nanti airnya itu jadinya air ruqyah, nanti bisa dipakai untuk mandi, dipakai untuk minum, dipakai untuk masak, itu juga bisa. Jadi macam-macam. Insya Allah begitu. Yang cair-cair itu bisa di ruqyah, insya Allah. Jadi benda cair bisa di ruqyah. Ayatnya apa? Khususkan ini tidak bisa banyak. Jadi tidak hanya khusus ini. Jadi seluruh ayat Al-Quran itu syifa. Insya Allah demikian. Seluruh ayat Al-Quran itu obat. Insya Allah demikian. Mungkin itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, dibaca satu kali atau ada 3 kali gitu, Ustaz? Ibu kalau ada waktu banyak, Ibu bisa baca banyak kali. Kayak Al-Baqarah itu kan Ibu dibaca 10 kali tiap hari juga boleh. Kan sekali baca 1,5 jam, 2 jam. Ngapunten nggih, guyon. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini yang terakhir Pak Ustadz, ini tadi dari Bu Vera, teman saya ini. Pak Ustadz, ada anak muda tidak tertarik untuk menikah. Apakah tanda-tanda ditintai jin? Wah, ini menarik ini. Nggih, Pak. Ngapunten ya, pengalaman saya dulu itu dibikin bingung, Pak. Jadi karena menjelang 30 saya nggak nikah-nikah, sampai akhirnya lebih dari 30 nggak nikah-nikah itu. Memang akhirnya kita seolah-olah aku nggak butuh pasangan, nggak perlu menikah begitu. Bahkan ngapunten ketika didekatkan sama apa namanya? Didekatkan sama wanita itu ada saja masalah. Jadi ketika saya dijodohkan gitu tuh ada aja alasan untuk menolak. Kadang saya yang menolak, kadang yang menolak di sana. Ternyata kadang dua-duanya menolak. Ada aja cara untuk menolak. Bisa jadi keluarganya nggak cocok, atau kerjaannya nggak cocok, atau apa yang nggak cocok. Padahal kalau kita logika sebenarnya cara untuk bahkan ada hadis yang menyebutkan bahwa ketika datang seorang laki-laki yang akhlaknya baik, tapi ternyata engkau menolak atau menolak lamarannya, maka si dunia ini akan hancur, kan begitu Pak. Itu sekali. Jadi sebenarnya ya diruqyah untuk menghilangkan gangguan itu. Seperti itu. Kita nggak tahu gangguannya munculnya dari mana, bisa jadi dari nasab, jadi faktor keluarga. Itu biasanya ada indikasi keluarga yang nggak nikah-nikah juga, atau ada yang tidak menikah, atau malah ada perceraian, itu juga bisa. Jadi unik ini ruqyah, kalau kita harus dalami begitu. Kalau nasihat saya memang diruqyah, baik secara mandiri, atau kalau memang tidak mampu untuk mandiri, ya nanti bisa dibantu oleh terapis-terapis ruqyah yang ada di sekitarnya, monggo saja. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Waktu juga sudah membatasi kita. Mohon ditutup dengan doa Pak Ustadz. Lah, monggo saja. Doa bagaimana? Doa masing-masing saja. Baik, terima kasih teman-teman sebagai atas waktunya juga Pak Ustadz. Terima kasih ilmunya yang sangat bermanfaat buat kita semua. Siap. Sebagai penutup, mari bersama kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana warzuqna tilawah
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله